Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Gimana kabarnya? Di hari raya Idul Fitri ini masih suasana hari raya Idul Fitri. Saya mohon maaf lahir batin apabila ada kesalahan dari teman-teman ya, buat teman-teman ke teman-teman ya gitu ya. Nah, kali ini kita akan masih membahas tentang pakan ternak kayak gitu ya. Ini pakan ini termasuk salah satu hal yang terpenting. Mungkin kalau misalnya ternaknya itu nomor sekian ya, tapi yang paling utama adalah pakannya terlebih dahulu. Sebelum teman-teman punya ternak, maka kalian harus dipastikan dulu punya pakan atau bank pakannya dulu, teman-teman. Di video sebelumnya sudah ada pembahasan tentang bagaimana cara perawatan odot ini, teman-teman ya. Ini ya udah tinggi-tinggi. Nah, tapi sebelum sebelum menanam itu juga perlu diperhatikan apa-apa saja yang perlu ditanam ya teman. Nggak cuma odot aja itu. Ibarat kita itu butuh protein, butuh serat, butuh karbohidrat lah kayak gitu ya. Nah, itu masing-masing dari tanaman-tanaman ini memiliki kandungan-kandungan yang berbeda-beda. Maka nggak semua nggak cuma satu yang ditanam aja. Ya, jangan cuma satu yang ditanam, tapi banyak. Kalau bisa ada beberapa. Di sini saya tunjukkan, ini di sini ada kaliandra ini teman-teman ya. Ada kaliandra, ini jenis legum gitu ya. Ini sama seperti kayak kayak indigofora, terus ya jenis-jenis legum ini teman-teman. Nah, ini kaliandra ya. Ini bagus buat ternak teman-teman. Nah, mungkin ketika memberikan pakan itu nggak cuma odot aja ya, nggak cuma rumput aja. Nah, ini teman-teman ya, kita bedakan antara rumput dan daun itu apa ya. Jadi mau dia pakcong, mau dia odot, mau dia apa, itu tetap jenis rumput teman-teman. Nah, bedanya apa? Nah, ini salah satu perbedaannya ya. Jenis-jenis rumput-rumput itu ya, dia menyatu dengan daun ini menyatu dengan batang. Nah, ini tuh dipastikan jenis rumput. Nah, itu jangan gimana bahasanya gimana ya. Jadi pakan itu harus mencakup 4 jenis ya, 4 jenis atau minimalnya 3 jenis. Dari rumput-rumputan, terus dari daun-daunan, terus dari legum, jenis legum kayak gitu, atau misalnya ada tambahan-tambahan konsentrat kayak gitu. Jadi si ternak kita itu bisa mendapatkan asupan gizinya dari situ kayak gitu ya. Nah, ini kita akan bahas tentang apa-apa saja yang perlu ditanam teman-teman, apa-apa saja yang perlu ditanam. Ini salah satunya di sini ada ini teman-teman, ada, nah ini ada singkong karet ya. Singkong karet ini termasuknya bagus juga buat ternak. Nanti gimana kalau misalnya mendemi, enggak ya? Kalau misalnya ngeracunin gimana? Kalau misalnya dicampur dengan 4 jenis tanaman tadi ya, atau 3 jenis tanaman, itu insya Allah nggak akan ngeracuni, nggak mau mendemi kayak gitu ya. Nah, di sini ada pohon karet ini, singkong karet ini pertumbuhannya cukup bagus teman-teman ya, pertumbuhan cukup bagus. Kemudian buat rambanan itu juga lumayan bagus ya. Kemudian bisa teman-teman pakai pohon pisang gitu ya, pakai pohon pisang. Terus ada lagi selain kaliandra itu tadi ya, kaliandra, terus ada pohon karet ya, singkong karet, terus odot. Ini udah 3 jenis, itu udah aman insya Allah ya, udah aman teman-teman insya Allah. Udah dapat protein, udah dapat serat, udah dapat karbohidratnya kayak gitu. Mungkin ditambah dengan konsentrat ampas tahu atau apa, itu udah insya Allah udah aman lah kayak gitu. Itu untuk pakannya ya. Itu di sini saya ada menanam pohon singkong karet, terus odot, pakcong ya. Pakcong itu salah satunya juga termasuk rumput ya, pakcong, odot, terus singkong karet. Ada lagi nih paling banyak proteinnya ini ya, kaliandra. Kalau misalnya di tempat daerah teman-teman banyaknya adanya jenis legum itu ya, kayak indigofora, itu nggak masalah kayak gitu ya.
Jadi bisa buat campuran teman-teman ya. Nah di sini ada apa lagi ya, banyak sebenarnya di sini teman-teman ya, hijau-hijauan, ada daun nangka itu ya, itu juga bagus ya. Kemudian ada daun mintasi gitu-gitu itu juga. Tapi kalau misalnya buat jangka pendek kayak gitu, kalau misalnya nanam nangka kan butuh tahunan gitu teman-teman ya. Tapi kalau misalnya nanam yang jangka pendek itu cepat tumbuh itu ya, salah satunya ya daun singkong karet ini ya, daun singkong karet, terus kaliandra itu butuh ya bulanan lah ya. Jadi sebelum teman-teman ke ternak, membeli ternak ya, dipastikan dulu teman-teman nanam jenis-jenis yang tadi tuh daunan, dedaunan, rumput-rumput, dipastikan yang odot kayak gini ya teman-teman ya. Perawatannya juga harus bagus. Setelah setelah dipotong bisa dikasih pupuk, atau misalnya bisa digarungi atau diwatun kayak gitu ya. Nah ini teman-teman, jadi kembali lagi ke ternak itu tadi ya. Ternak itu butuh serat, butuh karbohidrat, butuh protein ya. Jadi supaya gizinya tercukupi ya, salah satunya itu ya. Nah kalau misalnya pengalaman saya teman-teman, kalau misalnya dombanya cuma dikasih odot ini atau dikasih rumput odot pakcong ya gitu ya, itu nggak ngerasa kenyang teman-teman, nggak ngerasa kenyang ya. Pasti mau dikasih banyak pun tetap masih ngerasa lapar. Nah kalau misalnya ada daun daun pisang, terus ada kaliandra ini, itu pasti walaupun cuma nggak sebanyak odot yang dikasihkan itu pasti anteng, kenyang kayak gitu teman-teman. Nah kalau misalnya mungkin saat ini masih miara beberapa lah ya, cuma beberapa. Tapi kalau misalnya nanti udah puluhan ya, udah 50 misalnya, menuju 50 ekor domba ya, itu pasti lebih ini lagi lebih harus diperhatikan lagi masalah pakannya teman-teman ya. Ini masih belajar ya, tapi ini sharing pengalaman teman-teman, sharing pengalaman. Mudah-mudahan pengalaman saya bisa membantu teman-teman buat peternak-peternak yang mau mulai gitu. Apa yang harus dimulai dulu ini ya? Yang dipastikan adalah pakannya terlebih dahulu ya. Pakan itu nomor 1 lah, nomor 2 kandang, nomor sekian ya dombanya itu ya. Jadi ini pakan ini paling utama teman-teman. Kalau misalnya teman-teman mau langsung banyak kayak gitu, ternak domba banyak tapi pakannya belum nanem ya, udah siap-siap aja kerepotan ya. Nah ini odot usia 2 bulan teman-teman ya, usia kurang dari 2 bulan lah. Ini di musim hujan ini pertumbuhannya cukup lambat teman-teman, jadi agak ya merepotkan, harus nyari rumput yang lain di tempat lahan yang lain. Tapi niatnya nanti ini dipotong semuanya, nanti kita cacah baru kita bikin silase ya. Jadi silasenya juga nggak cuma odot aja teman-teman, kita campurkan dengan kaliandra, terus ada daun pisang kayak gitu, karena di sini lumayan banyak daun pisangnya udah pada berbuah itu kan, daripada daunnya dibuang kayak gitu. Orang-orang sini lumayan nggak terlalu manfaatin daun pisang, kadang-kadang buat ngurangin daun pisangnya itu cuma dibuang. Nah kita manfaatkan, kita ambil teman-teman, saya ambil, kita cacah, ada campurannya, asal ada campurannya. Kalau nggak ada campurannya ya siap-siap aja nggak dimakan banyak ya. Jadi dicampur itu pasti makannya itu habis kayak gitu kalau ada campurannya. Ibarat kalau kita itu kalau misalnya makan cuma nasi aja atau cuma lauk aja, itu ya nggak, kurang selera gitu ya. Kalau misalnya ada campurannya gitu ya, ada rumput, ada dedaunan, ada legum ya gitu kan, kemudian ada nanti bisa tambah konsentrat ya gitu. Konsentratnya nggak usah yang beli mahal-mahal, itu nggak usah. Di tempat teman-teman yang paling banyak limbahnya itu apa? Misalnya ada kedelai misalnya ampas tahu misalnya kayak gitu kan, kemudian ada kulit kedelai bekas tempe, atau misalnya tumpi jagung, itu bisa ditambah-tambahkan itu juga
menambahkan jenis-jenis makanannya itu ya. Jadi nggak cuma rumput semua, itu rumput terus, itu nanti ya ada perbedaan. Teman-teman nanti bisa lihat sendiri, dicoba sendiri kayak gitu. Ini rumput liar juga bisa dibuat campuran kayak gitu. Yang penting ada campuran-campurannya. Ini di tempat saya Kaliandra itu semacam kayak rumput liar teman-teman. Setiap gampengan ini, setiap pagar-pagar ini ada tuh. Nah ini mau dibuang itu sayang ya, ini bisa dimanfaatkan buat ternak itu tadi. Nah ini tuh teman-teman bisa dilihat tuh ya, ini bagus sekali buat domba yang sedang menyusui teman-teman ya. Ini bagus sekali buat domba-domba yang sedang menyusui. Terus cempe-cempe yang baru lepas sapi itu, coba teman-teman kasih legum, jenis-jenis legum ini ya, Kaliandra, terus daun kelor, terus daun apalagi kato kayak gitu-gitu ya. Terus ada lagi yang Indicofera ya, Indicofera ini suka sekali teman-teman ya, yang baru lepas sapi itu Indicofera itu coba teman-teman dicoba aja. Nah ini lahan-lahan ya, di apa namanya ya, garungan-garungan ya kalau di sini namanya, lahan-lahan yang kosong sebenarnya, buat nggak buat pertanian, nggak buat apa, akhirnya ya kita tanamin ini odot ini. Di sini kalau misalnya nyewa pun sebenarnya masih relatif murah ya, 1 tahun itu 1 juta gitu. Itu tergantung luasnya, tapi sih tergantung luasnya gitu. Tapi di sini di desa-desa mungkin di tempat teman-teman juga sama ya, dimanfaatkan ya lahan yang kosong kayak gitu, lahan-lahan yang kosong ditanami ya, nggak cuma hanya odot gitu ya, cuma hanya odot, tapi ada mungkin kasih tadi itu ya singkong karet, terus ada Kaliandra, atau misalnya ada yang nggak terlalu bikin rungkut lahan itu, ada misalnya apa ya, ya teman-teman bisa ini sendirilah, kan relatif ya gitu ya, yang bisa jadi menurut saya nggak rungkut-rungkut banget, menurut jenengan itu rungkut-rungkut ya gitu. Nah ini teman-teman ya, di sini alhamdulillah banyak hijauan-hijauan yang bisa dimanfaatkan ya gitu ya. Tadi ada singkong karet tadi ya, kemudian ada Kaliandra atau jenis legum yang lain, terus ada daun pisang ya, terus ada lagi rumput liar boleh bisa dicampurkan, atau misalnya bisa juga ramban-rambanan daun nangka kayak gitu-gitu teman-teman, mintasi, daun pohon surya gitu-gitu kan lumayan buat tambah-tambahan. Yang penting ada 4 jenis itu atau 3 jenis lah ya, minimal 3 jenis kayak gitu. Nah mungkin itu saja teman-teman ya, untuk sharing tentang pakan ya, bang pakan yang harus dipersiapkan. Terima kasih teman-teman udah menonton. Buat teman-teman yang belum subscribe, minta bantuannya untuk subscribe supaya lebih semangat lagi buat kontennya ya. Jadi support dari teman-teman itu sangat bikin saya semakin semangat kayak gitu. Mungkin itu saja teman-teman. Mohon maaf sekali lagi kalau misalnya ada kesalahan-kesalahan ya. Setiap orang itu beda-beda pengalamannya, bisa jangan ditelan mentah-mentah, disaring dulu, bisa teman-teman survei dulu di tempat A seperti apa, di tempat B seperti apa. Banyakin komunikasi, banyakin bergaul dengan peternak-peternak lain supaya lebih semangat lagi ya gitu. Kalau misalnya cuma berdiri sendiri ya, nanti ketika lagi nggak semangat ya udah lost ya gitu. Tapi kalau misalnya lagi banyak berorganisasi, banyak berinteraksi dengan peternak lain, kalau lagi nggak semangat main ke kandang temen, ternyata kandang temen tuh lebih apa yang nggak ada di kandang sendiri tuh bisa jadikan semangat lagi ya gitu teman-teman ya. Terima kasih udah menonton, sekali lagi terima kasih banyak. Mungkin akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.